Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas bersama-sama khususnya tentang salah satu amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita sebagai orang tua adalah anak. Begitu pula ketika anak ini dikorelasikan dalam dunia pendidikan, maka sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT kepada para pendidik, para guru adalah peserta didik atau siswa atau murid. Sebetulnya kapan sih mulai mengajari anak dalam beraktivitas untuk mengetahui, mengenal lingkungannya? Kenapa ini perlu dibahas? Karena anak adalah amanah. Amanah yang memang harus jaga kefitrahannya. Ya. Kalau anak itu bisa terjaga kefitrahannya oleh orang tua, maka sukseslah orang tua baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Tetapi ketika salah didik, istilahnya ya, dengan salah didik mestinya diajari tidak diajari, mestinya diingatkan tidak diingatkan akan suatu kebaikan, dan kemudian anak justru menjadi anak yang tidak baik, maka bukan kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang tua, justru beban kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah sebetulnya kapan anak mulai belajar akan lingkungannya. Yang kedua adalah hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan diajarkan kepada anak ya, sebelum dewasa khususnya ya, pada permulaan ya. Kemudian kapan sih sebetulnya anak diperintahkan atau diajarkan tentang kewajibannya, khususnya tentang sholat. Pada hal yang perlu kita menjadikan rujuk adalah diantaranya adalah surah An-Nur ayat 58-59. Ayat ini menurut Ibnu Abbas bukan berarti hilang dari peredaran, karena memang termaktub dalam Al-Quran, ya, tertulis, banyak orang yang hafal, tetapi dalam prakteknya ayat ini termasuk salah satu ayat yang dilupakan oleh banyak orang untuk mempraktekannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat min qabli sholatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di sholatil isya. 3 awratin lakum laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahum ba'dahun tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim. Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dzana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak yang kalian miliki baik laki-laki maupun perempuan, dan walladzina lam yablughul hulum, anak-anak yang belum mencapai usia balik, hendaklah meminta izin kepadamu pada 3 kali dalam sehari, 3 marrat. Yaitu kapan? Pada waktu-waktu min qabli sholatil fajri, sebelum sholat fajar, wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah, ketika engkau meletakkan baju-baju kalian ya, pada waktu istirahat yaitu zuhur, wa min ba'di sholatil isya'i, dan sesudah sholat isya. 3 auratil lakum,
Ya, 3 hal itu adalah aurat, ya, waktu-waktu aurat bagi kalian. Laisa 'alaikum wala 'alaihim junahun ba'dahunna. Tidak ada dosa bagi kalian dan tidak juga bagi mereka, budak-budak mereka itu, untuk junahun ba'dahunna, ya, masuk tanpa izin di luar waktu 3 hal tersebut. Kenapa? Tawafuna 'alaikum, karena sebagian melayani kalian, ba'dukum 'ala ba'din, sebagian membutuhkan yang lainnya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah SWT menjelaskan kepada kalian ayat-ayat Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa idza balaghal atfal minkumul hulum, dan ketika anak-anak tersebut dari kalian, anak-anak dari kalian itu sudah mencapai usia al-hulum, baligh, falyasta'dzinu kama sta'dzanal ladzina min qablikum, maka hendaklah mereka itu meminta izin sebagaimana orang-orang tua sebelum mereka, min qablihim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayatnya kepada kalian. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini menurut Muqatil bin Hayyan, ya, bahwa turun anna rajulan minal ansar wa mra'atuhu, ya, rajulan minal ansar wa mra'atuhu Asma binti Mursyidah. Jadi ada seorang laki-laki dan istrinya namanya Asma binti Mursyidah itu membuat makanan untuk Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian banyak orang yang yadkhuluna bi ghairi idnin, masuk, ya, mereka itu masuk tanpa izin, sehingga Asma mengatakan, ya Rasulullah, betapa sangat jelek perilaku ini. Mereka itu innahu la yadkhulu 'alal mar'ah wa zawjiha wa huma fi saubin wahid. Bahwa bisa saja ini kemudian bisa masuk, anak-anak itu masuk, ya, pada seorang perempuan dan laki-lakinya atau suaminya yang saat itu bisa saja yang dalam kondisi pakaian, dalam satu pakaian, ya. Hulahum bi ghairi idnin, anak-anak mereka itu masuk tanpa izin, ya. Bisa saja ini pas lagi suami istri sedang melakukan aktivitas tertentu, maka fa anzalallahu fi dzalik, maka Allah SWT menurunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yuhul khuluma minkum. Ya. Inilah salah satu sebab turunnya ayat ini, itu terkait dengan adanya anak-anak yang keluar masuk dalam beberapa waktu tertentu yang kemungkinan orang tuanya dalam kamar itu sedang melakukan aktivitas tertentu, sehingga perlu ada pembatasan meskipun itu adalah anaknya. Sementara kalau kemudian kita melihat pada Ibnu Abbas, ya, kenapa kok kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan, ada hal-hal tertentu yang memang perlu menjadi privasi orang tua khususnya, ya. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, innallaha setir yuhibbus sitra, bahwasanya Allah SWT itu zat yang maha tertutup. Allah SWT zat yang maha terhalangi dari berbagai hal, sehingga Allah SWT tidak tampak oleh makhluknya. Sehingga Allah SWT mencintai untuk memberikan tutup kepada hal yang lain. Makanya tidak boleh seorang itu membuka aib orang lain, diantaranya itu karena membuka aib orang lain termasuk berarti membuka penutup. Maka jadilah kita satir, penutup bagi aib orang lain. Ya. Karena kebiasaan orang dulu itu, rumah itu tidak memiliki pintu. Ya, makanya ada aturan-aturan untuk meminta izin tersebut. Nah, 3 hal yang mana anak-anak yang belum balik itu harus diajari, ya, untuk
bertata krama, beradab, beretika, ya, meminta izin kepada orang tuanya. Yang pertama adalah min qabli sholatil ghadah, min qabli sholatil fajri, ya, sebelum sholat subuh. Kenapa saat itu kok kemudian anak-anak diajari agar meminta izin, tidak masuk selonong saja, ya. Idza kayakununa niyaman fi farshihim, ya. Saat itu bisa saja orang tua sedang pada tidur, ya, pada tempat tidurnya, sedang istirahat, ya. Yang kedua itu wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, saat melepaskan baju di siang hari, yaitu fi waqtil qailulah. Sudah waktu zuhur, ada waktu qailulah, atau sebelum sholat zuhur istirahat sebentar, itu namanya waktu qailulah di siang hari itu. Sedang istirahat juga tidak boleh diganggu. Kenapa? Umumnya saat itu li'annal insan qad yad'u siyabahu fi tilkal hal ma'alihi, ya, sedang istirahat dengan keluarganya. Yang tiga adalah wa min ba'di sholatil isya. Kenapa? Karena itu adalah waktu naum. Saat itu adalah waktu tidur. Nah, oleh karena itu, baik pelayan, kalau sekarang pelayan atau orang yang asisten rumah tangga, ya, pembantu rumah tangga, atau dan anak-anak, kalau dulu itu budak dan sebagainya, itu harus tidak boleh masuk tanpa izin, sehingga harus diajari idza dakhulu fi hali ghairi hadhil ahwal fala junah alaikum, khususnya pada tiga saat itu, yaitu sebelum sholat subuh, waktu qailulah, dan sesudah sholat isya. Nah, adapun di luar waktu itu tanpa meminta izin silahkan, ya. Ya, fala junah alaikum fi tamkinihim iyyahum min dzalik. Ya, artinya tidak ada masalah. Ini awal. Nah, kemudian wa idza balaghal atfalu minkum al-hulum falyasta'dhiru kama sta'dzana alladziina min qablikum. Nah, sesudah anak tersebut masuk pada usia dewasa, sudah baligh, maka dia harus minta izin fil auratis salasah, ya, pada tiga waktu tersebut juga wajib baginya meminta izin ala kulli hal, setiap kondisi, setiap saat dia harus meminta izin. Jadi tidak hanya malam, tapi kapanpun minta izin. Nah, kalau sekarang berarti kan setiap kamar itu memiliki pintu, ya, sehingga kalau pintunya tertutup, maka ketika akan masuk, ya, totok-totok, ya, assalamualaikum Pak, Bu, dan lain sebagainya. Nah, sehingga jangan sampai kemudian langsung masuk sehingga dimungkinkan sedang istirahat atau sedang melakukan aktivitas yang lainnya, yang kemudian itu menjadi aurat bagi orang tua, yang mestinya itu tidak boleh diketahui oleh anaknya. Nah, kita mencoba memahami ayat ini dari sisi pendidikan, ya. Kapan sih sebetulnya mulai mengajarkan anak? Ya, kalau kita melihat hadis Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, mencari ilmu itu dari mulai ayunan sampai liang lahat. Nah, bahkan Zakiyah Darajat, seorang pakar psikologi pendidikan Islam, itu mengatakan bahwa mulai mendidik anak itu sebetulnya ya sejak saat mencoba mencari pasangannya, sehingga betul-betul diperhatikan cara memilih pasangan dengan kriteria yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, namun demikian mengajarkan anak dalam artian mulai berinteraksi itu memang sedini mungkin. Lah, lam yablughul huluma, sebelum mencapai dewasa, berarti saat usia kecil pas tamyiz, mulai murahek, ya, mulai anak itu mulai mengerti dan lain sebagainya, sebelum balik diajarkan sedini mungkin tata krama. Sehingga apa?
meminta izin ketika ada orang tua sedang duduk, hendaknya perpamitan, meminta izin lewat di depannya, kalau mau pergi lewat minta izin masuk rumah, salam dan lain sebagainya. Ini ajaran-ajaran ini hendaklah diajarkan sedini mungkin, apalagi pada 3 waktu tertentu di mana orang tua kemungkinan sedang istirahat di dalam kamar, ya. Meskipun ya kalau memang belum dewasa tidaklah berdosa baginya. Tetapi ketika kemudian dia sudah dewasa, sudah tidak ampun lagi, mesti sudah dia harus mempraktekannya. Nah, tetapi kalau saumpama ketika di awal di sini itu kemudian orang tua tidak mengajari tata krama dari awal, kapan waktunya dan lain sebagainya, maka tidak menjadi kebiasaan bagi anak untuk meminta izin. Bisa saja selonong boy, ya istilahnya selonong boy masuk tanpa izin, dia mengagetkan orang yang ada di dalam dan lain sebagainya. Apa yang lagi dilakukan? Nah, ini tidak boleh. Makanya melakukan pendidikan terhadap anak, apalagi dalam keluarga, itu harus pelan-pelan. Uswatun hasanah, diajari, kemudian mau'izah dengan diperingatkan, kemudian dipraktekkan. Nah, metode praktek ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga apa? Sampai-sampai apa yang diajarkan itu menjadi bagian dari pribadi seorang anak tersebut, menjadi akhlaknya, menjadi karakternya, ya. Jadi sampai kemudian anak mampu menginternalisasikan materi-materi yang diajarkan oleh bapak ibunya, ya, khususnya tentang etika, karakter, sopan santun dan lain sebagainya, menjadi bagian dari dirinya. Nah, ayat yang 59 ini, wa idza balagh atfal, ini menjadi pengertian bahwa kalau memang sudah dewasa, maka otomatis tidak hanya pada 3 waktu tersebut meminta izin, tetapi waktu yang lain pun harus meminta izin. Namun demikian, ini tidak akan terwujud seandainya, ya, ketika kecil tidak diajari, ya. Bagaimana kemudian sopan santun itu menjadi bagian dari diri seorang anak yang sudah dewasa, kalau nyatanya memang dari kecil ia tidak diajari, ya. Butuh waktu yang lama, ya. Meskipun ketika sudah dewasa dia juga harus diajari, ya. Tetapi seandainya itu sudah dimulai sejak sedini mungkin sebelum dewasa, ketika anak-anak masih kecil, bagaimana cara ngomong ketika minta izin dan sebagainya, maka ini tidak akan terjadi satu pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang sudah dewasa. Nah, ayat ini menurut Ibnu Abbas itu prakteknya itu jarang dipraktekkan oleh orang-orang, khususnya ketika di rumah. Artinya anak tidak diajari untuk minta izin masuk kamar orang tua, itu banyak yang kemudian melupakannya. Memang ketika kemudian masuk rumah orang lain, orang tua mengajari minta salam dengan uluk salam dan sebagainya. Ketika mau masuk rumah sendiri juga dengan assalamualaikum. Itu orang tua banyak yang mengajari. Tetapi ketika masuk kamar, adab yang ada dalam keluarga itu sendiri, ayat ini banyak orang yang melupakannya. Sehingga kalau memang ini dikaitkan dengan pendidikan, ya pendidikan hendaknya dimulai sedini mungkin, ya, sedini mungkin sejak anak-anak, ya. Kalau memang kita tapi modelnya adalah praktek, ya, bukan kemudian diajari harus dihafalkan dan sebagainya, karena untuk anak-anak memang masih dalam tahap konkret, yaitu seperti itu. Nah, kemudian apa yang saya sampaikan di awal, ya, bahwa jangan sampai fitrah, ya, anak, ya, yang telah diberikan oleh Allah SWT, yaitu keislaman, ketauhidan yang ada pada diri anak, itu berubah, ya, karena pada dasarnya fitrah anak itu ya baik, anak itu ya tidak ada anak yang jelek, ya. Apalagi kalau dikaitkan di sini adalah fitrah itu dalam artian Islam, ya, karena memiliki keyakinan akan ketuhanan, dan yang dimaksud adalah yuladu alal fitrah, itu dilahirkan dalam kondisi Islam, ya, orang tua harus mampu menjaganya, ya.
orang tua fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tua dalam hal ini pendidik itu yang mampu mempengaruhi, bisa mempengaruhi anak melenceng dari fitrahnya. Ya, artinya apa? Kalau orang tua tidak mampu untuk melakukan pendidikan terhadap anak, maka anak tersebut akan lepas dari fitrahnya. Yang mestinya menjadi anak baik bisa saja lepas menjadi tidak baik. Begitu pula yang mestinya ia beragama Islam bisa saja lepas dari agama Islam. Nah, ini untuk yang kullu mauludin yuladu alal fitrah au ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Kapan anak itu harus diperintahkan untuk sholat? Nah, ini yang terakhir adalah muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'a sinina. Wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinina wa farriqu bainahum fil madaji. Ya. Jadi ajarilah anak-anak kalian itu tentang sholat, perintahkan agar pada mau melakukan sholat itu usia ya 7 tahun. Ya, 7 tahun. Apakah sebelum 7 tahun tidak boleh? Boleh. Ini hanya sekedar warning kepada orang tua jangan sampai lebih dari 7 tahun baru diajari tentang sholat. Ya, jangan sampai lebih dari 7 tahun diajari tentang sholat. Artinya sebelum 7 tahun boleh. Makanya apalagi anak laki-laki, ya, kemudian ketika orang tuanya pergi ke musola, masjid dan sebagainya, diajari, diikutkan. Ya, rame nggak apa-apa, ya. Jangan kemudian orang itu tidak terima karena ada anak-anak yang rame. Justru anak-anak rame itu sebetulnya dalam rangka menyaksikan orang-orang sholat. Namanya anak yo fitrahnya rame. Kalau anak kok kemudian diam tidak rame, malah justru dipertanyakan ini anak kenapa, kan seperti itu. Jadi usia 7 tahun itu sebetulnya gambaran usia maksimal. Ayo diajari tentang sholat. Jangan sampai kemudian terlambat. Nah, oleh karena itu wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Ya. Pukullah. Nah, pemberian pukulan ini bahwa sesuatu yang mendidik sebetulnya hanya mengingatkan, memberikan rasa jera. Jangan sampai kemudian kita memukul betulan, apalagi memukul dengan rasa penuh kebencian kepada anak karena tidak melakukan sholat. Enggak. Kapan itu kita memperingati anak sehingga anak itu ada rasa ketakutan kalau tidak melakukan sholat? Ketika abna'u ashri sinin, yaitu usia 10 tahun. Ya. Kenapa kok usia 10 tahun adalah usia yang kemudian kalau tidak sholat diberikan peringatan yang tegas? Ya, umumnya anak itu usia 10 tahun itu sudah masuk pada usia baligh atau sudah 10 tahun. Nah, sehingga dia khawatirkan jangan-jangan sebelum usia 10 tahun atau pas usia 10 tahun kalau anak tersebut belum istiqomah, belum benar cara sholatnya, ini menjadi beban dan tanggung jawab bagi orang tua untuk memikul dosanya seandainya anak tersebut itu tidak diajari sholat dengan benar. Pas saat usia anak tersebut dewasa, ia mestinya sudah mampu melaksanakan sholat dengan baik, tetapi karena tidak diingatkan oleh orang tuanya, maka bisa saja anak tersebut tidak melakukan sholat dengan baik, tidak istiqomah, tidak setiap saat. Nah, dosanya pada siapa? Anak tersebut. Karena memang sudah dewasa, begitu pula orang tuanya pun memikul dosa sang anak. Karena orang tuanya lalai untuk mengajari anak tentang sholat tersebut. Nah, terkait dengan pendidikan, otomatis guru juga sejak kelas 1 anak-anak itu karena masuk sekolah 7 tahun, artinya sejak kelas 1 itu sudah mulai diajari tentang sholat. Ya, makanya banyak sekolah yang kemudian mempraktikkan ada sholat duha bersama, ya, kemudian ada sholat zuhur bersama di sekolah dan sebagainya. Adalah satu hal yang sangat positif untuk membiasakan anak sehingga apa? Pas nanti masuk kelas 5 barangkali ada anak perempuan yang kebetulan sudah datang bulan, sudah terbiasa. Guru tidak
berdosa lagi. Begitu pula ketika usia 6 tahun, pas masuk kemudian SMP, anak tersebut mudah-mudahan sudah istiqomah melakukan sholat dengan benar sesuai syarat dan rukunnya. Dan yang terakhir adalah wa farriqu bainahum fil madhaji', ya. Dan ketika usia 7 tahun, ketika usia 10 tahun, anak yang tadinya biasa tidur dengan orang tua, maka sudah harus wa farriqu bainahum fil madhaji'. Karena anak sudah mulai nalar, jangan sampai kemudian tidur bersama orang tua. Atau termasuk juga ketika punya anak laki-laki dan perempuan, jangan sampai usia 10 tahun kok masih tidur bareng. Harus dipisah kamarnya. Ya, karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu pula, jangan-jangan ketika orang tuanya melakukan aktivitas tertentu, anaknya ngelilir, bangun, dan lain sebagainya, ini akan menjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Ya, karena usia 10 tahun ya anaknya suruh tidur sendiri, jangan sampai kemudian bareng orang tuanya. Inilah hal-hal yang memang perlu kita perhatikan kapan sebetulnya orang tua secara awal melakukan pendidikan kepada anaknya. Sehingga jangan sampai kemudian terlambat. Sebagai pendidik juga jangan sampai terlambat. Pembiasaan itu harus dilakukan terus menerus. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan bagi orang tua juga bisa melakukan satu tindakan preventif. Jangan sampai kemudian amanah yang diberikan oleh Allah SWT ternyata berbuah pahit di kemudian hari karena keteledoran orang tua yang tidak mampu atau lupa untuk melakukan pembiasaan pendidikan kepada anaknya dengan etika yang baik, sehingga pas dewasa ternyata anaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.